Waktu telah kehilangan nilai dan maknanya bagi yang kuat di dunia ini. 5 hari. Di mata mereka, hanyalah latihan instan. Tetapi dalam 5 hari terakhir, mereka telah dijepit. Pembangkit tenaga listrik pintu tertutup yang tak terhitung jumlahnya dibangunkan oleh penguasa kota terapung. Mereka membutuhkan lebih banyak kekuatan. Kecuali beberapa biksu yang berada pada saat kritis melanggar adat, hampir semua kekuatan kota terapung dibangunkan. Mereka berkumpul bersama sehingga tujuan sebenarnya bukanlah untuk melawan kuartet, tetapi untuk mengirim hadiah yang murah hati ke kuil penguasa cahaya. Sejak hari pertama, setelah daftar hadiah untuk kota pemurnian Beiyun muncul, semua penguasa kota terapung tahu bahwa apa yang dibutuhkan kuil Lord Cahaya sekarang bukanlah hadiah yang dangkal, tetapi sumber daya. Kemudian saya menghubungi berita yang diungkapkan oleh Master Cahaya dan beberapa Master kota terapung baru-baru ini. Untuk membantu Mahkamah Agung menangani iblis, pembangunan kapal perang menghabiskan terlalu banyak sumber daya, menghasilkan sejumlah besar biaya yang belum diselesaikan, dan ini diberikan kesempatan Mahkamah Agung untuk melawannya. Oleh karena itu, penguasa kota terapung ini benar-benar tahu bahwa hadiah yang paling diinginkan Qin Yichen hanyalah sumber daya seperti tanah awan yang dapat langsung ditukar. Dalam situasi saat ini, permintaan akan sumber daya seperti awan dan tanah di kota terapung tidak terlalu tinggi. Lagi pula, semua orang terlalu dekat, dan jika Anda ingin berkembang, Anda harus menemukan cara untuk menjemput orang dari tempat yang lebih jauh. Meskipun tanah awan bukanlah bahan yang langka, itu juga merupakan sumber daya yang sangat diperlukan yang harus ditimbun. Masih ada beberapa stok di setiap kota terapung, dan untuk sumber daya lainnya, masih ada beberapa sumber daya yang tersisa, jadi semuanya diambil. Ini telah melubangi sebagian besar properti kota terapung. Jika dirampok di tengah jalan, kota terapung akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk memenangkan Qin Yichen. Oleh karena itu, semua penguasa kota terapung menemukan orang-orang paling terpercaya yang dapat mereka temukan, mengambil beberapa harta milik mereka yang tersisa, dan mengirim mereka ke Qin Yichen. Tentu saja, mengirim barang-barang ini bukan hanya masalah mengirim seseorang ke sana dengan cara yang bodoh. Tuan kota terapung harus mendandani dirinya sendiri dan bergerak maju bersama. Ini adalah kesempatan langka untuk berteman dengan penguasa cahaya. Dapat dikatakan bahwa selama mereka mencapai kesepakatan dengan penguasa cahaya pada pernikahan ini untuk memastikan perdagangan Yuntu, maka di masa depan, semua fokus mereka dapat dialihkan ke cara merekrut orang. Ini adalah kabar baik bagi kebanyakan orang. Jadi tidak sedikit orang yang siap untuk pergi. Terlebih lagi, mereka menyelesaikan hal-hal sepele di kota terapung 3 hari sebelumnya, dan kemudian bergegas ke kota yang hancur tanpa henti. Kota reruntuhan hari ini sudah penuh sesak, tapi untungnya Qin Yichen memperluas kota reruntuhan beberapa kali sebelumnya, sehingga dia hampir tidak bisa menampung semua orang. Dari kejauhan, itu sudah menjadi lautan manusia. Hari ini, Zhao Wuling mengenakan kemeja hitam, terlihat sangat tampan. Terutama garis-garis emas di ujung pakaian dan rok bahkan lebih mewah. Setelah Zhao Wuling mengenakan pakaiannya, begitu dia berjalan keluar dari halaman, sekelompok besar orang bergegas. Sial, anakmu cukup tampan. Matt hari ini mengendalikan tubuh senjata yang belum sempurna, sangat sederhana sehingga dia hanya memiliki lengan dan paha. Ini adalah hukuman yang diberikan Qin Yichen kepadanya untuk membuat keputusan tanpa izin. Pada saat itu, jika Matt melaporkan masalah ini tepat waktu, Qin Yichen juga dapat melepaskan bagian terakhir dari kekuatan senjatanya. Tetapi sayangnya, Matt tidak mengerti apa itu energi tersembunyi, jadi dia hanya menyia-nyiakannya. Qin Yichen merasa sakit hati untuk sementara waktu. Adapun permintaan Matt, Qin Yichen menolak tanpa memikirkannya. Bahkan pada hari kerja, Qin Yichen tidak akan menyetujui permintaannya. Qin Yichen masih sibuk dengan Athena. Siapa yang punya waktu untuk masuk ke ruang tempat sekarang? Jadi itu biasa saja. Tapi ini tidak mempengaruhi suasana gembira Matt hari ini. Dia menyeret Zhao Wuling ke atas dan ke bawah untuk waktu yang lama, dan kemudian dia meninju bahunya. Sekarang Anda adalah yang terbaik di kuil Guangzhou kami, dan ada banyak tamu di luar hari ini. Jangan mempermalukan saya di kuil Guangzhou. Zhao Wuling tersenyum, dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Bagaimana saya bisa malu? Saya keluar sekarang, itu sekelompok pohon dan bunga. Indah sekali. Di hadapan tindakan Zhao Wuling yang tidak tahu malu, semua orang menghela nafas, dan tidak sedikit orang yang membuat masalah. Melihat adegan seperti itu, Qin Yichen diam-diam tertawa di langit dan menunjukkan Athena dengan jari-jarinya. Menurutmu mengapa wajah Zhao Wuling tiba-tiba begitu tebal? Dulu anak yang baik, tapi sekarang ketebalan kulitnya sebanding dengan tembok kota. Athena memberi Qin Yichen mata kosong. Dewa macam apa itu? Orang percaya macam apa? Sih, menurutku kamu bukan hal yang baik. Qin Yichen mendengarkan langsung musiknya, dan memeluk bahu Athena dengan senyum jahat. Kamu mengatakan bahwa hubunganku dengan Dewi Kebijaksanaan sangat dekat. Pengikutmu tidak boleh cemburu, kan? Singkatnya, Athena hampir mematahkan pertahanannya, menggigit lengan Qin Yichen, dan mundur beberapa langkah dengan marah. Sekarang saya memberi Anda kesempatan untuk mengatur ulang bahasa Anda.
Qin Yichen segera mulai bermain nakal, dan langsung melarikan diri tanpa jejak, melihat gigi Athena menggelitik. Kegembiraan di sini tidak berlangsung lama melihat hari semakin larut. Tuan Sai menyela obrolan semua orang dan meminta Zhao Wuling untuk berangkat ke kota reruntuhan sekarang. Saat sinar cahaya pertama menyinari langit, Zhao Wuling muncul di kota reruntuhan. Secara pribadi mengawasi berbagai persediaan untuk pernikahan. Dan setelah menanyai mereka satu persatu, dia datang ke pusat kota reruntuhan dengan batuk ringan. Tuan Zhao, terima kasih semua telah datang untuk bergabung dengan kami hari ini. Zhao Wuling mengatakan banyak omong kosong. Tetapi bukan ini yang dia maksud. Tetapi apa yang dimaksud Qin Yichen? Saat Zhao Wuling berbicara, tujuan sebenarnya dari pernikahan ini terbuka sepenuhnya. Penampilan tenang Qin Yichen membuat semua mata master kota terapung jatuh pada Qin Yichen. Pernikahan. Hal itu tidak lain adalah alasan. Semua orang yang hadir tahu betul bahwa inilah cara Qin Yichen membutuhkan sumber daya dan sumber daya yang masuk akal. Munculnya Qin Yichen juga berarti bahwa target utama dari transaksi ini telah muncul. Beberapa orang berkumpul dalam sekejap. Aku telah melihat penguasa cahaya. Utusan di Xiajiu Yufu Fight City. Ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Lord of Light. Linai Floating City Lord datang ke sini khusus untuk bertemu dengan Lord of Light, dan meminta Lord of Light untuk memberinya kesempatan untuk wawancara. Qin Yichen melambaikan tangannya begitu dia melihat begitu banyak orang mengelilinginya. Jika kamu ingin bertemu, daftarkan sesuatu terlebih dahulu, lalu bicarakan setelah pernikahan. Kata-kata Qin Yichen langsung memblokir semua pikiran orang-orang ini. Karena Qin Yichen sangat jelas, jika mereka dikepung sekarang, satu-satunya hasil adalah pernikahan Zhao Wuling tidak perlu ditonton. Seberapa besar pukulan ini bagi para pengikutnya? Selain itu, untuk menjemput kerabat kali ini, untuk membuat Zhao Wuling memiliki sedikit wajah, Qin Yichen dapat dikatakan telah menghabiskan pikirannya. Setelah penolakan Qin Yichen, sekelompok master kota terapung mundur dengan bijak. Tepat ketika Qin Yichen berpikir bahwa semuanya sudah berakhir seperti ini, seorang pria duduk di sampingnya. Tuan Cahaya, saya pikir saya harus memenuhi syarat untuk mengatakan beberapa patah kata kepada Anda.